Shalom, selamat Natal sahabat GKI Klasik Solo semua. Berjumpa lagi dalam acara siaran podcast Ngobras, ngobrol santai bareng pastors dari GKI Klasik Solo. Dan bersama saya Swasti saat ini akan mengajak sahabat GKI semua untuk bercakap-cakap dengan salah seorang pendeta atau pastor dari GKI di Klasik Solo. Dan saat ini yang hadir bersama saya adalah Ibu Pendeta Erni dari GKI Sangkrah Solo. Selamat datang Bu, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu ya. Iya. Dan sahabat GKI semua, saat ini dengan Bu Erni kita akan mencari tahu lebih dalam tentang serba-serbi Natal. Begitu ya Bu ya, kira-kira Ibu? Iya, kira-kira. Jadi nanti kita akan membahas Natal itu sesuatu hal yang pasti sangat familiar buat kita. Dari zaman kita kecil pasti kita akan merayakan Natal setiap tahun. Itu kan Bu ya. Nah, tapi tahu tidak sebetulnya kapan sih sebetulnya Natal itu dirayakan untuk pertama kalinya bagi umat Kristen? Nanti akan disampaikan oleh Bu Erni. Dan juga hal-hal lain yang tentang Natal itu sendiri bagaimana. Begitu ya Bu ya, kira-kira selama mungkin beberapa waktu ke depan, setengah jam mungkin ya, 30 menit 30 ya. menit kita akan mencoba memahami lebih dalam tentang Natal itu sendiri. Ya Bu, ya. Langsung Bu. Jadi tadi pertanyaan yang paling penting tadi. Sebetulnya Natal untuk pertama kalinya dirayakan oleh umat Kristen itu kapan? Apakah memang sejak awal Kristen ada orang Kristen ya, gitu langsung Natalan begitu, atau sebenarnya gimana perkembangannya? Ya, kita harus kembali dulu ke arti Natal. Ya. Arti Natal itu berasal dari bahasa Latin, artinya Natalitia. Natalitia. Itu kalau diterjemahkan ke Indonesia ulang tahun. Ya. Jadi kalau orang yang pakai bahasa Latin itu mereka sebut Natalitia itu untuk mengucapkan ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun, selamat Natal begitu bisa Ibu ya? Jadi kita sebetulnya menyebutnya selamat merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Selamat Natal itu selamat merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Kan gitu. Iya. Kalau kita rujuk ke bahasa aslinya, selamat ulang tahun, Natalitia. Jadi kalau bilang selamat Natal berarti selamat merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus begitu. Nah, sebetulnya di awal-awal pekabaran Injil, orang-orang Kristen tidak mempunyai budaya merayakan ulang tahun. Jadi merayakan ulang tahun itu bukan budaya orang Kristen. Malahan. Terus kok? Nah, itu kelasiman orang kafir. Waduh. Kok? Iya. Jadi justru bukan tradisi asli orang Kristen. Iya, kalau kita rujuk dari Alkitab, ya? kata asalnya Natal itu ya, itu kan bahasa Latin, dan yang merayakan ulang tahun itu orang kafir, bukan orang-orang Kristen begitu. Malahan. Di Injil kita tuh cuma aja Injil Matius pasal 4 ayat 6 itu menyampaikan mengenai ulang tahun Herodes Antipas. Iya, setelah itu nggak ada tuh. Iya. Dan orang-orang Kristen awal, jadi kan gini, Tuhan Yesus berkarya, menyembuhkan orang sakit, membangkit orang mati dan seterusnya. Lalu Tuhan Yesus mati, terus bangkit naik ke surga. Lalu kemudian pemberitaan Injil. Lalu banyak orang yang percaya menjadi pengikut Kristus kan. Nah itu mereka tidak merayakan ulang tahun. Justru mereka merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Malahan. Iya. Pada awal itu pada awal pemberitaan Injil, orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, itu mereka merayakan kebangkitan, karena kebangkitan itu merupakan berita yang luar biasa. Gitu. Iya. Makanya orang Kristen dibilang imannya itu iman kebangkitan kepada Kristus. Kebangkitan, gitu. iya betul. Iman kebangkitan Kristus. Nah, terus kemudian ini tanggal 25 Desember jadi Natal dirayakan sedemikian ya, sampai hari ini banyak anggapan. Bagi saudara-saudara kita yang bukan yang dari seberang itu merasa bahwa Natal itu sebagai puncak perayaannya orang Kristen. Nah, itu mulai kapan dan ya saya diperbaiki dulu ya. Iya. Itu bukan orang lain yang mengatakan puncak. Kita orang Kristen sendiri yang merayakan besar-besaran. Dan kemudian justru kebangkitan Kristus sendiri kurang dirayakan secara besar-besaran. Nah, ini ada ceritanya, pergeserannya itu ya. Jadi gini, pada abad ketiga itu yang tadi Natalitia itu
dihubungkan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Oh, abad ketiga ya? Pada abad ketiga. Oke. Nah, itu dimulai oleh orang Kristen di Mesir. Jadi orang-orang Kristen yang ada di Mesir itu pada abad ketiga mereka merayakan Natal. Dan ketika mereka merayakan Natal ini dihubungkan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu bukan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember, tetapi 6 Januari. Oh, 6 Januari. besok. Iya, Iya. tradisi awal ya. Iya, kenapa 6 Januari itu mereka tentukan saja karena pada waktu itu di Mesir ada suatu perayaan besar, perayaan umum yang dilakukan secara umum oleh orang Mesir. Nah, oleh orang-orang Kristen perayaan umum itu dijadikan perayaan Natal. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yaitu diambil aja oleh mereka seperti itu gitu. Oh, dari situ awalnya ya. Diambil kelahiran. Ya barangkali mungkin ada kaitan juga dengan ada perayaan kelahiran umum di Mesir. Lalu oleh orang Kristen di Mesir memanfaatkan perayaan umum itu menjadi untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Itu awal mula perayaan Natal oleh orang Kristen. Nah, dalam perkembangan berikutnya pada abad 4. Tadi abad 3, sekarang abad 4. 100 tahun kemudian. Gitu ya. Lalu tanggal yang dipilih itu 25 Desember. Iya. Oh, jadi abad keempat baru 25 Desember nih ya. Ya. Itu karena sebetulnya itu juga tanggal itu juga sebetulnya itu perayaan kafir. Nah, loh. Ya. Oke, iya. Ya, perayaan yang dilakukan oleh orang-orang lain lah ya, bukan orang Kristen, untuk merayakan kembalinya matahari di belahan bagian utara. Oh, jadi iya. tanggal 25 oleh orang matahari ya kalau ilmu geografi ya. Oleh orang-orang lain itu merayakannya sebagai kembalinya matahari ke belahan bumi bagian utara. Ya. Atau dengan katakan lain sebetulnya itu perayaan pemujaan matahari begitu deh. Tradisi awalnya seperti itu 25 Desember. Iya. Lalu orang-orang Kristen mengambil alih perayaan itu dengan diisi makna baru. Makna baru itu adalah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang disebut dengan Natal itu. Oh, iya. Jadi mungkin pada masa itu kembalinya matahari ke bumi bagian utara itu ibaratnya kan kembali kehidupan ya Bu ya, matahari. Itu dianggap sama dengan Yesus yang hadir memberi kehidupan. Mungkin nyambungnya di situ barangkali. Kalau saya kok nggak melihat seperti itu ya. Itu. Tapi ini ada suatu perayaan oleh masyarakat umum juga seperti di Mesir itu yang disebut dengan perayaan pemujaan matahari lah. Oleh orang-orang lain. Sama orang Kristen diambil alih menjadi perayaan Natal. Tanggal 25 Desember. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan sejak saat itulah terus berlangsung sampai sekarang. 25 Desember disepakati sebagai hari Natal. Ya, disepakati atau mungkin ikut begitu saja gitu. Ya, terima jadilah kita sebagai generasi yang lahir abad-abad ini gitu. Intinya itu kan merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini yang mendatangkan keselamatan bagi dunia ini melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib gitu. Jangan lahir dulu kemudian berkarya. Nah, karyanya itu menghasilkan atau mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi tentang inti dari perayaan Natal itu sendiri adalah merayakan Yesus hadir di bumi ini. Iya, betul. Masalah tanggalnya karena kemudian dipilih lah. Saya dipilih ya Bu ya, dari sekian banyak tanggal dipilih tanggal 25 Desember karena pada saat itu di masyarakat awal Kristen itu adalah juga hari istimewa mungkin itu ya. Ya, tapi bukan begitu pemikirannya. Oh, bukan juga. Makanya Bu, ini ya namanya juga ya sahabat GKI kita perlu memegang kembali sebetulnya kenapa sih 25 Desember itu kita rayakan sebagai hari Natal gitu. Iya, jadi kita sekarang ini nampaknya kita mengikuti saja perayaan Natal yang dilakukan pada abad 4 dan itu diyakini sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ya oke lah itu kesepakatan kita, tapi intinya yang saya kira tidak perlu kita jangan sampai kita lupakan, yaitu tiap kali kita merayakan Natal, entah kalau di Mesir sana tanggal 1 Januari, 6 Januari dan kita di tempat-tempat lain tanggal 25 Desember, intinya adalah kita merayakan kelahiran juru selamat di dunia ini.
merayakan hadirnya Yesus sebagai Juru juru selamat selamat. dunia. Tanggal 25 kita terima saja begitu sebagai kesepakatan Iya, gitu aja. iya. Kan kita sudah merayakannya bertahun-tahun. Berarti- Yang penting isi perayaan itu sendiri. Berarti Bu, jika ada saudara-saudara kita yang tidak merayakan Natal di tanggal 25, kan itu ada ya Bu ya? Di Indonesia pun ada kan, dari beberapa aliran. Itu jangan jadi masalah mungkin ya Bu? Nah, iya, iya. Ya, intinya Iya kan? mengimani bahwa Kristus lahir, Ya, Kristus lahir. hadir dalam kehidupan kita. Oke. Dan jadi perayaan Natal ini sebetulnya bisa jadikan media, ya kan? Sarana bagi kita untuk diingatkan kembali mengenai kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menyelamatkan. Sekaligus juga mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke. Nah, jadi itu tadi tentang bagaimana kita punya tradisi memperingati Natal tanggal 25 Desember. Solve. Sekarang Bu, pertanyaan selanjutnya tentang Natal, masih soal Natal. Kalau Natal itu kan penuh dengan dekorasi Bu. Ada pohon Natal, terus ada ini loh, apa namanya, lingkaran-lingkaran daun-daun ini namanya yang Krans. semacam ini, Ya. krans. Itu sebetulnya satu lagi, Sinterklas Bu. Sinterklas itu kan pasti kalau Natal tuh muncul begitu. Itu sebetulnya ada hubungan langsung atau kenapa sih ada hiasan-hiasan itu di perayaan Natal begitu? Secara Alkitabiah mungkin ada hubungannya. Gitu. Iya, kalau di dalam Alkitab tentang krans Natal, Sinterklas itu yang nggak ada. Ya. Tapi kita tahu bahwa dalam tradisi turun-temurun itu tiap kali merayakan Natal ada karangan bunga atau karangan daun atau karangan buah cemara. Biasanya begitu ya, karangan daun, lebih banyak daunnya, atau karangan buah cemara. Dan kenapa sih dibikin bentuk bulat? Itu sebetulnya mau menggambarkan makna tentang cinta kasih Allah yang tidak berujung. Oh, Bulat. Bulat. Nah, krans bunga itu melambangkan Oh, iya. cinta kasih sayang Allah yang tidak berujung, tidak berkesudahan, hampir seperti cincin gitu lah. Atau Iya, kalau nikahan itu ya, nikahan. gelang juga gitu. Nah, itu biasanya hiasan seperti itu dipasang atau digantung di dinding pintu, daun pintu. Iya. Atau di tembok-tembok, ya terserah masing-masing orang. Tapi ya di dalam Alkitab nggak ada lah bahwa tiap kali merayakan Natal kita harus pasang krans. Pasangan pohon Natal yang di Indonesia banyaknya pohon cemara tuh yang dipakai kan sebagai pohon Natal begitu. Itu apakah juga ada makna kalau krans ini tadi kan sebagai simbol bahwa Cinta kasih kasih Allah sayang Allah. tidak berkesudahan begitu, seperti lingkaran itu bentuknya lingkaran. Nah, kalau pohon Natal Ya. dipakainya pohon cemara begitu. Iya. Itu juga apakah ada nilai-nilai Ya, ada maknakah, Iya, apa ada iya. keharusan Boleh, dilakukan kita gampangnya gitu ya? gini Bu, boleh nggak sih diganti pohon Natalnya bukan pohon cemara? Iya, Siapa pohon tahu apa ya pohon ganti? pohon beringin lah apa, mungkin kalau sesuai konteks Solo dan sekitarnya kan. Iya, iya. Gimana? Tapi sebetulnya pohon Natal, pohon cemara itu kan ada di mana-mana. Di kita Indonesia banyak, di Eropa banyak, di Iya, iya. tempat lain banyak, dan itu biasanya pohon cemara, lalu kemudian digantung rupa-rupa hiasan dan betul. lilin. Itu ada sejarahnya. Oke. Jadi sejarahnya itu berangkat dari seorang yang bernama Santo Bonifacius. Santo Bu Swasti pernah dengar Santo Bonifacius? Saya punya teman namanya Bonifacius. Bonifacius Tapi- ya? Oh, nama Boni ya. Iya, Dia dia. ceritanya pada abad 8. Itu Santo Bonifacius ini dari Inggris. Dari Inggris dia pergi ke Jerman untuk pekabaran Injil, memberitakan Injil. Oke. Abad 18 dari Inggris ke Jerman memberitakan Injil. Lalu sampai di Jerman itu ada suatu saat itu dia melihat bahwa ada seorang anak itu yang diputuskan untuk menerima hukuman begitu. Dan hukuman itu dia harus digantung di pohon ek, namanya pohon ek, begitulah Iya, kalau pohon bahasa ek, iya. Indonesia gitu. Jenis pohon lah. Untuk apa? Itu untuk mempersembahkan anak ini kepada dewa. Jadi nampaknya sebelum kekristenan masuk, itu ada kepercayaan, dan kepercayaan itu salah satunya adalah orang yang memiliki kepercayaan itu perlu memberikan persembahan secara rutin kepada yang mereka sembah. Nah, yang dipersembahkan itu biasanya anak. Nah, tindakan ini dicegah oleh Bonifacius, gitu loh. Oke. Caranya bagaimana? Caranya dia memotong sebatang pohon cemara kecil,
lalu kemudian dia berikan pada orang-orang itu tuh, orang-orang yang melakukan penyembahan itu, dan dia mengatakan ini lambang kehidupan. Dia sederhana seperti itu ya. Sederhana gitu. Jadi simpel ya, berarti cuman mencegah supaya tidak ada korban. Akhirnya pohon cemara ini dia diambil. pohon cemara kecil sebetulnya, nggak seperti kita kalau hiasan pohon cemara besar ya, gitu, mungkin ranting-rantingnya begitu ya. Iya, dia berikan kepada orang-orang itu, lalu dia mengatakan ini lambang kehidupan. Nah, dari situlah terus kebiasaan ada yang namanya pohon terang itu, pohon terang kan namanya gitu, pohon kehidupan. Lalu kemudian dalam perjalanan berikutnya Martin Luther itu pada tahun 1540 di bulan Desember. Nah, Martin Luther ini dia yang bikin kebiasaan, dia potong pohon cemara. Lalu kemudian itu kan pohon cemara ini dalam sejarah yang tadi itu lambang kehidupan. Jadi setiap Natal dia potong pohon cemara, lalu kemudian dia taruh di rumahnya, dan itu dimaknai sebagai lambang terang, lambang kehidupan. Kenapa? Karena pohon cemara itu kan pohon yang umur panjang. Iya, betul. Di dalam segala musim dia tetap hijau, tetap hidup dan tetap hijau. Nah, itu kemudian memang di musim dingin ya, itu di bulan Desember itu pada zaman Martin Luther itu. Jadi awalnya adalah memanfaatkan pohon cemara sebagai pohon pengganti untuk menyelamatkan si anak kecil itu. Kemudian diadaptasi oleh Martin Luther, diambil dipasang setiap merayakan Natal sebagai pohon terang, pohon pemberi kehidupan. Dan karena dia juga di pohon itu dia kasih lilin. Jadi hiasan pohon cemara kasih lilin, begitu, lilin gitu. Jadi pohon terang, membawa terang kehidupan dunia ini. Awal muasal ada pohon terang di hari Natal. Iya, di bulan Desember. Di bulan Desember itu. Jadi pohon cemara yang dipasangi lilin sebagai semangat untuk merayakan kehidupan. Betul. Ya, kehidupan. Dia dimaknai lah gitu ya. Di Alkitab sih nggak ada. Iya Bu, makanya kan kadang-kadang gitu. Ya ingin kembali ke Alkitab, tapi ketika sudah banyak jadi lebih ke tradisi ya, kebiasaan gitu. Tapi kebiasaan baik juga kan, bagus, itu nilainya Bu Sosi setuju nggak? Positif. Kebiasaan dilakukan terus dong, Bu. Jika kita bisa. Intinya itu tadi, kebiasaan baik itu harus kita lestarikan. Apalagi pohon cemara itu tetap nilainya hijau, tetap hidup meskipun cuaca badai apapun loh. Itu sebenarnya pengingat juga buat kita umat Kristen ya Bu ya, untuk bersikap seperti pohon cemara itu, ya nggak sih? Ya, di tengah badai apapun tetap bisa hijau. Gitu. Lihat pohon cemara ini kita ingat Tuhan. Nah, bahwa di dalam Tuhan itu ada kehidupan. Sekalipun ada badai kehidupan datang menghantam kehidupan kita ya. Iya. Tapi kita ingat bahwa Tuhan dapat memberikan kehidupan buat kita, dan kita tetap dapat bertahan. Selalu ada harapan dan bisa bertahan. Iya. Nah, bukan pohon cemara itu sebetulnya yang beri kehidupan ya. Nah, ini Bu, seandainya nih ada saking kreatifnya begitu, pohon cemara itu diganti dengan pohon lain, berarti nggak masalah kan Bu? Nggak masalah. Inti makna sekarang udah banyak sekali ya hiasannya itu dari dari botol bekas. Nah, betul. Terus kemudian benang-benang yang dirangkai ya, bentuk pohon. Jadi dari slinger ya Bu ya, dari yang klip-klip gitu. Macam-macam. Apapun jenisnya pohon terang kita, intinya adalah terang itu makanya sendiri. Makanya pohon terang. Iya, pohon terang. Bukan pohon cemara yang dihias saja, tapi intinya adalah terang yang sudah hadir dalam hidup kita, itu kita peringati, kita pandang terus dan menjadi semangat kita untuk semangat kehidupan. Buat kita. Itu pohon. Nah, sekarang Bu yang terakhir tadi Bu yang bapak-bapak berjanggut putih dan berbaju berwarna merah dan hobi ngasih hadiah. Itu gimana Bu? Sebelum itu saya mau bilang dulu dari yang tadi Martin Luther itu ada sambungannya lagi. Oh, masih ada Bu selain pohon terang. Jadi itu tadinya kan tahun 1540 tuh. Pada abad 19. Abad 19 itu Bu Swasti udah lahir belum? Belum Bu, saya abad 20. Abad 20 ya? Iya kan 1900-an. Saya abad 19, itu tua juga ya saya ya. Masa sih Bu? Iya, saya abad 19. Jadi mulai pertengahan abad 19 itu. Waduh. Tradisi membasahkan pohon terang itu diperkenalkan oleh Pangeran Albert dari Inggris.
Oke, tradisi itu, tradisi. Iya, lalu meluas ke seluruh dunia. Oh, jadi Kan tadi Bu Puspa ini bertanya dari mana kok bisa sampai ke seluruh dunia? Iya, betul. Seluruh orang Kristen melakukan Natal, iya. dari Pangeran Pohon Albert terang. abad 19. Oh, Suaminya Ratu Victoria Inggris itu yang memperkenalkan ke Mbahnya. seluruh dunia. mbahnya Raja Inggris sekarang. Nah, Iya, berarti ya. Iya, mbahnya Oh, ya. iya. Jadi lambang terang dan hidup di tengah-tengah badai. Begitu spirit tuh. spirit pohon terang berarti. Oke. Jadi berarti sebelumnya juga belum populer ya Bu ya pohon terang itu berarti. Iya. Sebelum diterangkan. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu satu tambahan memaknai dan memperkuat semangat kita untuk merayakan Natal itu sendiri juga bagus dengan adanya pohon terang itu. Iya, Itu. mengingatkan kita ya akan Iya. terang, akan kehidupan. Jadi bukan pohonnya ya guys. Bukan. Iya. Oke, itu tentang pohon. Sekarang yang tadi Bu. Santa Claus ya. Santa Claus. Ini- Pasti itu bapak tua itu sebetulnya dari mana begitu? Jadi gini loh, Santa Claus ini itu nama asalnya itu Santa Nicholas. Oh, Santa. Iya. Ia seorang uskup di Myra namanya. Mira. Myra itu di mana? Turki. Malah Turki. Turki. Weh. Itu pada abad keempat. Gitu. Nah, si Santa Nicholas ini, si Bapak Uskup ini, itu orang yang terkenal dan murah hati kepada anak-anak orang miskin atau anak-anak miskin, begitu. Gitu. Nah, lalu hari kelahiran Santa Nicholas ini itu tanggal 5 Desember. Oleh orang Belanda itu dirayakan sebagai pesta anak-anak. Kenapa demikian? Karena para imigran Belanda yang menetap di Amerika pada abad 16, imigran Belanda Iya, yang di iya. Amerika gitu ya. Ini mereka pada abad 16 itu mereka merayakan perayaan Santa Nicholas ini. Di awal Desember itu. Oh. Jadi ini kan awal mula di Turki sana Yes. menyayangi. Lalu Sosok Santa Nicholas ini memang ada di Ada. Turki pada abad keempat. Kemudian dikenalkan oleh Belanda, Ya. masyarakat Belanda. Ya, orang Belanda Orang ini kok Belanda. kenal ini si Iya. cerita tentang Uskup Nicholas tentang ini, kebaikan gitu. hati Santa Nicholas itu. Nah, lalu orang-orang Belanda ini tuh pindah ke Amerika. Nah, di Amerika itu mereka merayakan si Santa Nicholas ini. Pada tiap hari ulang tahun dia, tiap tanggal ulang tahunnya tanggal 5 Desember begitu. Oh. Jadi sebetulnya pada awalnya itu tidak ada hubungannya dengan Natal ya Bu ya? Enggak ada. Oh. Enggak ada tuh. Terus Jadi acaranya Santa Nicholas itu adalah ulang tahunnya dia sendiri, ya, ya kan? Dan Dirayakan oleh orang Belanda. Dirayakan oleh orang Belanda di Di Amerika dengan berbagi khusus untuk anak-anak begitu. Berarti kan ini pertama-tama khusus untuk pas lo anak-anak. perhatiannya Iya. perhatiannya Perhatiannya untuk anak-anak, Uh-uh. terutama anak-anak yang mungkin terpinggirkan dan terlupakan mungkin pada waktu itu barangkali. Ya, betul. Lalu kemudian karena sampai di Amerika dirubah menjadi Santa Claus. Nah, namanya Amerika ya, udah sampai Amerika memang semuanya jadi Iya. gitu. Lalu Oke. lucu tampangnya itu jadi diubah dari uskup yang kurus menjadi diubah jadi dari Iya, uskup yang kurus menjadi bapak gendut. Iya. Nah, terus kemudian uskup yang bertopi itu menjadi topinya kerucut berjumbai. Jadi ubah begitu sama mereka. Jadi ini tradisi Amerika ya Bu, yang membuat settingan figur Santa Claus atau Santa Claus seperti yang populer sekarang. Iya, itu setelah di Amerika ya diubah jadi gendut. Padahal kan Oh. si uskup Santa Claus yang Mira itu kan Nicholas itu, kurus. iya. Topi kerucut ya, topi uskup. Iya, diubah menjadi topi berkerucut berjumbai. Jadi itu sebetulnya. Dan kemudian sangat dipindah dekat. ke tanggal 6 25 Desember juga. Nah iya itu di Amerika juga. Jadi menurut sejarah. sejarahnya begitu. Jadi yang mempopulerkan Sinterklas seperti gambaran Sinterklas sekarang, Iya. itu adalah budaya Amerika. Dan populer kalau di Amerika. bertanya bahwa ada hubungannya dengan Natal, nggak ada. Oh, Sinterklas itu tidak ada hubungannya dengan Natal awalnya. Iya. Tapi kalau dihubungkan itu mungkin karena sekarang kan sepertinya apalagi ya Bu ya untuk perayaan yang
untuk anak-anak begitu. Kalau Itu Santa kayaknya Claus banyak. ini kan gini, karena dari Santa Nicholas itu yang perhatian pada orang-orang miskin, lalu kemudian nampaknya dia juga memberikan hadiah kepada anak-anak, lalu itu dihubungkan dengan Desember kelahiran Tuhan Yesus yang memberikan perhatian kepada semua orang, Umat manusia, ya. semua kalangan, Iya. begitu. Nah nampaknya itu mau dimaknai bahwa Tuhan Yesus juga perhatian, makanya terus kemudian ada Santa Claus dimunculkan yang menyediakan kado banyak di dalam bajunya, gitu di perutnya, gitu. Karung isi kado, Kalau makna perhatian kepada orang yang membutuhkan dan kita juga rela untuk memberikan, saya kira nggak apa-apa. Dan mungkin Natal itu seperti suasana yang tepat untuk berbagi kasih sayang, perhatian, itu boleh sih. Nah, itu. Boleh aja. Jangan salah, bukan pusatnya, bukan center class-nya. Jadi Natal itu bukan tentang center class. Seringnya kan begitu ya, Bu, kita dekorasi Natal ada center class-nya. Kado begitu ya. Padahal itu bukan pusat dari Natal itu sendiri. Iya. Oke, itu tentang center class. Jadi sebetulnya ada tradisi-tradisi lain lagi nggak, Bu, yang muncul Di sekitar untuk, Natal ya. di sekitar Natal? Bu Swasti suka kue nggak? Suka sih, Bu. Jelas dong ya. Kue Pasti. Natal. Kalau kue Natal iya Bu Swasti itu. suka kue apa? Jangan ditanya yang saya suka, Bu. Semua saya suka. Semua suka ya. Berarti buat Bu Swasti ini Bapak Ibu untuk makanan tuh cuma ada enak dan enak tidak sekali ya. Iya, betul. Nggak ada makanan yang enak. Tidak enak. Karena begini, Bu. Ya ini mungkin satu hal yang menarik Natal itu ya. Banyak hal-hal yang hanya dilakukan di saat Natal, walaupun sebetulnya bisa kita lakukan di hari-hari biasa. Bikin nastar, bikin putri salju, bikin kue apalah itu sebenarnya kan bisa ya. Di bulan-bulan lain, bukan bulan Desember tuh bisa. Tapi itu kok ya baru muncul di berkesan. bulan Desember Iya, ya, pas mau Natal ya. Natal itu baru beli terigu, beli segala macam itu. Ya, jadi tampaknya ada makanan-makanan tertentu bisa kita dapatkan pada saat Natal. Iya. Natal baru bikin Iya. ya gitu. Tapi sekarang juga saya kira kayak itu siapa sih putri salju, putri gunung, putri yang ya itu putri sekarang salju. tiap bulan juga Makanya. Nah, tapi saya mau menjelaskan bahwa kue panganan Natal itu Iya. tuh gak ada hubungannya dengan Natal, begitu loh. Yang berbagai macam dan berbagai bentuk yang ditunggu oleh anak-anak dan juga kita orang dewasa. Semuanya gitu. lah itu. Iya, saya juga seneng sih Kan? kan, tapi yang pasti tidak ada hubungannya lah. Ya itu hanya barangkali nih spirit semangat merayakan itu tadi ya, menyiapkan makanan dan termasuk berbagi makanan yang mungkin bagi sebagian orang tidak bisa dinikmati di segala musim, tapi ketika Natal kita bisa membuat secara istimewa dibagi gitu. Iya, Mungkin betul-betul. semangatnya di situ. Itu juga dilakukan oleh mama saya loh, Bu Swasti. Jadi gini, kue Natal itu kan bermacam-macam, terus juga berarti butuh uang banyak ya. Dan kadang ada jenis-jenis kue itu yang dibikin pada waktu Natal toh, begitu. Nah, ya memang mama saya mau bikin kue-kue seperti itu, yang khusus hanya dibikin di bulan Desember untuk dibagi-bagikan kepada sanak saudara, para tetangga, kenalan, begitu. Ya kalau memang semangat berbagi, kita merayakan kedatangan Tuhan kita gembira, kelahiran Juru Selamat, kita gembira, dan bersama dengan itu kita mau berbuat baik seperti Tuhan kita berbuat baik pada kita, saya kira enggak apa-apa ya. Begitu. Spiritnya itu, spirit berbagi, melakukan sesuatu baik untuk orang lain begitu, melalui kue-kue itu yang kita berikan. Jadi apakah boleh kue Natal? Boleh. Diganti sama jenis yang lain juga nggak apa-apa ya, sesuai dengan konteks kearifan lokal. Mungkin ada singkong rebus atau yang lebih sehat. Iya. Berarti panganan-panganan saja toh, apapun. Iya, apapun itu. Jadi nggak harus kue-kue itu ya, Bu ya. Terus ada juga lagi yang kaitannya dengan Natal itu. Kalau zaman saya kecil, Bu, itu kartu Natal ya. Iya. Tapi kalau sekarang kayaknya masih nggak kirim kartu Natal? Enggak, Bu. Saya masih dapat loh tahun ini. Terharu saya. Saya masih dapat. Ini yang nonton kita, Bapak Ibu masih dapat nggak kartu Natal? Kalau yang tadi angkatannya Bu Erni mungkin masih kenal ya. Angkatan saya mungkin masih kenal kartu Natal. Tapi yang generasi sekarang apa itu kartu Natal begitu mungkin nggak pernah lihat malahan, Bu. Itu tentang tradisi kartu mungkin perlu diceritakan bagi yang generasi muda. Kartu Natal itu masih ada selamat ulang tahun Bu Pendeta Erni dari keluarga ini. Itu seneng banget. Ya, jadi sahabat GKI Klasik Solo yang usianya masih muda. Jadi pada masa kami dulu ketika Natal itu ada waktunya untuk kirim-kiriman kartu Natal dengan ucapan. Ada yang membeli, ada yang dibuat ya Bu ya. Ada yang secara khusus buat kartu Natal. Itu menyampaikan
Selamat Natal atau ya pesan-pesan dan sekaligus doa begitu ya. Iya. Itu ini menarik loh, ada ceritanya yang bagus dari kartu Natal. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya gitu. Jadi gini, kartu Natal itu ada kartu tebal berbentuk persegi dengan gambar dan ucapan. Iya. Jadi kan selalu begini tuh bentuknya. Bentuknya kotak. Tapi dalam perkembangan juga kayaknya udah macam-macam sih. Ada macam. Ya, jadi loh, kadang seni kan. asimetris. Gunting semakin bagus. Ya, tapi yang menarik adalah kartu Natal ini pertama itu dibuat pada tahun 1843. 1843 Iya. oleh Sir Henry Cole. Sir Henry. Sir berarti tuan ya, yang keraton-keratonan dulu. Keraton-keraton, iya. Apa jabatan keraton itu. Nah, Darah Sir birunya Henry Inggris. Cole ya. Iya. Nah, dia itu adalah pendiri Museum Victoria dan Albert di London. London. Nah, dia itu si Pak Henry ini, kartu yang dia buat itu dia kirim kepada seseorang. Orang itu bernama John Horsley. Okay. Nah, di gambar itu, di kartu itu yang Pak Henry kirim kepada Pak John, itu ada gambar ya, di kartu itu ada gambar sebuah keluarga yang memberikan pakaian dan makanan kepada orang miskin. Oke. Bukan cuma kartu Natal pocong kotak gitu tuh Bu Swasti, tapi di kartu itu ada gambar sebuah keluarga yang membawa pakaian dan makanan kepada orang-orang miskin. Ini kan zaman dulu tuh kan orang miskin Bu Swasti pernah rasa kalau nggak punya makanan atau punya baju, umpamanya musim dingin, baju cuma satu helai. Wah, itu dinginnya luar biasa loh. Iya Bu. Kita ke Tawangmangu aja kalau musim dingin nggak punya jaket. Itu dia. Menggigil. Betul. Jadi Lagi itu di dan di kartu itu bertulis begini, Brimmingshire. Brimmingshire itu terjemahannya kegembiraan yang meluap. Jadi ketika orang dalam merayakan Natal memiliki kegembiraan yang meluap, tidak lupa untuk berbuat kasih kepada sesama. Yaitu digambarkan dengan membawa baju dan makanan dibagi. Itu kartu Natal itu mengingatkan itu kalau kita lihat sejarahnya. Memang. Ternyata bukan sekedar kartu, bukan sekedar ucapan. Tapi di situ ada pesan sosial, pesan kasih. Kartu Natal ya. Nah, Bu Swasti ini cerdas banget. Jadi pesan sosialnya itu adalah relasi dan tindakan kepedulian sosial. Relasi dan tindakan kepedulian sosial. Semua itu diingatkan. Jadi bukan asal Bu Swasti ke saya kartu asal kartu aja. Ya. Tapi mesti juga kirimin saya makanan. Gitu. Kartu aja nggak cukup. Nggak cukup, kan ada maknanya. Tolong diingat ya. Kartu saja tidak cukup. Ya sih memang. Karena kartu itu memberikan pesan, ada pesan moral yang hebat, yang tinggi sekali, relasi dan tindakan kepedulian sosial. Tapi pergeseran waktu nih Bu, itu parah tuh. Sekarang ini gambarnya itu ada botol minuman keras, kembang api, sekarang orang kayaknya berdansa. Udah deh nggak usah nggak ada. Kartu Natal sekarang, kalaupun kita mau mengirimkan kartu Natal berarti betul-betul harus dipersiapkan dan kita pikirkan ya Bu ya. Jadi jangan sekedar tren dan jangan sekedar kartu tadi. Kartu itu menemani apa begitu tujuannya. Ya, dipilih juga bahwa ada pesan positif yang harus disampaikan, bukan cuma sekedar bagus gambarnya ya Bu. Ya, pesan positif untuk kita usahakan untuk melakukannya lah. Gitu. Itu tentang kartu Natal. Apalagi ya Bu ya, tentang Natal yang masih menjadi ganjelan di pikiran saya. Mungkin sahabat GKI semua juga itu. Ada yang bagus tuh. Apa Bu? Pernah dengar carol nggak? Carol, Christmas Carol. Nyanyi bercarol. Saya taunya nyanyi Bu, carol itu Christmas Carol. Dari bahasa Latinnya carolare gitu ya tulisnya tuh. CAROLARE. Artinya apa? Menyanyi lagu rohani. Tuh, Bu Swasti suaranya kan bagus banget kan? Iya, nyanyi terus. Nah, mula-mula itu lagu sangat sederhana dibandingkan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan di gereja. Jadi lagu-lagu sederhana itu pada abad 19 di Inggris diciptakan banyak carol Natal, lagu Natal. Dan lagunya tuh ringan.
Christmas Carol itu. Enggak berat nyanyi pakai pras itu keringat. Kalau lagu sahabat GKI mungkin tahu Haleluya Handel, itu bukan Christmas Carol gitu kan. Berat banget. Ringan-ringan ya, itu pada abad 19 di Inggris itu bercarol, tadinya caroling bahasa Inggris itu kan ini apa? Bernyanyi secara berkeliling. Bernyanyi secara berkeliling itu artinya pergi ke rumah-rumah, ke rumah sakit, di kamar-kamar orang sakit, berpindah dari bangsa satu ke bangsa lain untuk menghibur yang sakit. Nah, itu. Ini kayaknya bercarol namanya, iya, caroling. Kayaknya satu tradisi Natal yang kurang populer ya Bu ya? Iya ya. Kayaknya, sepertinya loh. Maaf kalau saya salah ya. Tapi seingat saya ketika kita membicarakan Natal atau kita merayakan Natal, sangat jarang ada momen atau liputan tentang kunjungan-kunjungan. Iya. Bagi tadi mungkin yang sedang sakit atau itu ada ya, kadang-kadang mereka cuma berapa orang gitu nyanyi lagu Natal yang ringan yang diciptakan terus umpamanya ke rumah lansia yang sudah tua, terus nyanyi depan pintunya. Untuk kan dia mungkin merayakan Natal sendiri kesepian. Nah ini si tim Christmas Carol ini yang berkunjung nyanyi di depan atau ke rumah si kakek, si nenek, terus terutama ke bangsal-bangsal rumah sakit. Nah gitu. Jadi intinya mungkin yang saya tangkap Christmas Carol ini adalah berbagi sukacita Natal bukan hanya dengan orang-orang yang terdekat, istilahnya keluarga kita sendiri, tapi kita juga mengingat bahwa ada orang-orang yang karena kondisi, karena situasi mereka jauh dari keluarganya, atau mereka harus menghabiskan hari-hari Natal, perayaan Natal itu dengan dalam kesendirian di rumah karena sudah sepuh ataupun kondisi tadi itu. Ya kayaknya ya mungkin mudah-mudahan ya di tahun ini, tahun 2025 ini Natal bisa lebih ke arah situ. Iya, jadi ternyata Natal tuh banyak sekali pesan sosial kan? Betul. Dari pohon Natal, pohon terang, dari kartu, ya, Bu. Dari kue. Kue lagi. Ya, ada dari caroling ini. Jadi gitu. Jangan terjebak dengan perayaan Natal yang megah, yang mengundang banyak orang tapi kita juga perlu memikirkan pelayanan sosial, membagi kasih. Jadi Yesus datang itu kan Allah membagi kasih sayangnya kepada kita. Begitu. Jadi itu bahwa sebetulnya Natal itu bukan sebatas merayakan buat kita dan selebrasi, tapi dalam Natal itu banyak sekali pesan-pesan sosial, muatan-muatan yang juga harus kita perhatikan. Meskipun ada hiasan, ada dekorasi entah itu pohon terang, krans, kartu Natal, termasuk sosok Sinterklas ataupun juga tadi kue-kue Natal yang kita buat, tapi itu semua sebetulnya adalah upaya kita untuk selalu mengingat tentang makna Natal itu sendiri, betul. Tentang berbagi, tentang kasih gitu ya. Allah berbagi kasih dengan kita berbagi kasih dengan sesama. Nah, itu. Dan sepertinya tadi itu adalah kesimpulan, Bu. Karena kayaknya udah lebih dari setengah jam, Bu. Kita nggak sadar kita ngobrol. Inti dari percakapan kita, ngobras season Natal ini bahwa Natal itu boleh kita rayakan, Natal itu perlu kita rayakan. Tetapi tadi jangan lupa mengingat selalu inti dari Natal itu adalah tentang maknanya, berbagi kasih Allah yang sudah mengasihi kita. Jadi kita juga rela berbagi kasih pada sesama. Mau dan rela berbagi kasih dengan. Jadi artinya gini Bu Swasti, kita merayakan Natal jangan ingat diri kita sendiri deh. Gitu. Ibadah yang kita lakukan tapi jangan lupa kita juga memberi apa yang bisa kita berikan pada sesama yang butuh. Itu harus kita selalu ada gitu. Harus ada. Itu inti Natal yang sejati. Natal itu supaya sangat bermakna dalam hidup kita ya. Amin. Iya. Tuh. Baik, terima kasih Bu Erni untuk obrolannya tentang Natal di kesempatan ini. Mudah-mudahan sahabat GKI semua yang menyaksikan siaran ini bisa mendapatkan pencerahan gitu ya Bu ya. Minimal untuk ke depan kita merayakan Natal nggak cuman rutinitas saja gitu. Tapi kita bisa memaknai benar
bahwa apapun yang ada di seputar Natal itu luar biasa maknanya. Ini bagus nih, mulai kita dari awal Januari ya. Januari tahun 2025 supaya Natal 2025 bermakna. Mulai nabung dari sekarang tuh. Ide-idenya, rancang dari sekarang. Ide-ide ya. Natal, ide-ide sosialnya ya. Ide-ide merayakan Natal dalam aspek kesosialnya bisa disiapkan dari sekarang. Baik, Bu Eri, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Bu Dan Swasti. sahabat GKI Klasik Solo semua, demikian obrolan kita dengan Pendeta Erni. Dan semoga sekali lagi kita semua bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita, bukan hanya bagi kita, tapi juga kita mau berbagi sukacita Natal itu dengan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka-mereka yang membutuhkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di ngobrol selanjutnya, tentu saja masih dari GKI Klasik Solo. Saya Swasti undur diri, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat Natal, selamat tahun baru semuanya.